Pernikahan, sebuah momen sakral yang melambangkan cinta dan penyatuan dua jiwa. Tapi, di berbagai penjuru dunia, pernikahan bukan hanya tentang gaun putih, cincin emas, dan pesta mewah. Ada yang menikah sambil menangis, tidak boleh buang air selama 3 hari, bahkan menikahi pohon atau arwah. Terdengar mustahil? Atau justru penuh makna? Inilah kisah-kisah nyata dari ritual pernikahan paling aneh dan tak lazim di dunia. Bukan untuk ditiru, tapi sekedar menambah wawasan kita. Di balik keanehannya, tersembunyi nilai-nilai, sejarah, dan keyakinan yang sudah bertahan ratusan bahkan ribuan tahun. 1. Dilarang ke toilet, suku Tidong, Kalimantan. Pengantin suku Tidong, Malaysia, dan sebagian Kalimantan tidak boleh ke toilet selama 3 hari 3 malam setelah menikah. Mereka dijaga dan diberi makan serta minum dalam jumlah kecil. Diyakini jika aturan ini dilanggar, pernikahan akan tertimpa sial. 2. Menangis sebulan sebelum menikah, Tujia, Cina. Dalam tradisi suku Tujia, pengantin wanita harus menangis setiap hari selama sebulan sebelum hari pernikahan. Hari ke-10 sang ibu ikut menangis. Hari ke-20 nenek bergabung. Ini dianggap membawa keberuntungan dan menunjukkan kebahagiaan, bukan kesedihan. 3. Meludah pada pengantin wanita, suku Maasai, Kenya. Di suku Maasai, sang ayah akan meludahi dahi dan dada pengantin perempuan sebelum pernikahan. Ini bukan penghinaan, melainkan simbol doa agar sang anak dikaruniai keberuntungan dan banyak keturunan. Katanya, semakin banyak ludah, semakin besar berkahnya. 4. Menikah dengan diri sendiri, Jepang dan Barat. Fenomena modern namun tetap unik, sologami, yaitu menikahi diri sendiri. Sering dilakukan sebagai simbol cinta diri, terutama oleh perempuan. Di Jepang dan negara-negara Barat, sologami bahkan diorganisir secara formal lengkap dengan gaun, tamu, dan cincin. 5. Blackening of the Bride, Skotlandia. Ritual ini berasal dari daerah pedesaan seperti Aberdeenshire dan Fife. Calon pengantin wanita dan kadang juga mempelai pria diikat atau diarak keliling desa, lalu disiram campuran menjijikkan seperti air kotor, isi perut ikan, susu basi, saus, celaga, bulu ayam, dan lain sebagainya. Setelah itu, mereka biasanya dibawa naik truk terbuka keliling desa untuk ditertawakan. Makna dari ritual ini adalah sebagai ujian mental sebelum menghadapi pernikahan. Simbol bahwa jika bisa menghadapi rasa malu dan kotor ini, maka kesulitan dalam pernikahan pun akan mampu mengatasinya. 6. Garter toss, Amerika dan Eropa, berasal dari Barat abad pertengahan. Dalam pernikahan Barat, terutama di Amerika dan beberapa negara Eropa, pengantin pria melepas garter, semacam pita elastis, dari paha pengantin wanita, biasanya saat resepsi. Aksi ini kadang dilakukan dengan tangan atau secara lebih dramatis, menggunakan gigi sambil pengantin wanita duduk atau mengangkat roknya. Setelah garter dilepas, pengantin pria melemparkan garter tersebut kepada tamu pria lajang. Pria yang menangkapnya diyakini akan menjadi orang berikutnya yang menikah. Mirip dengan tradisi lempar buket bunga untuk tamu wanita lajang. Sebagian orang menganggap garter toss romantis atau lucu. Tapi tidak sedikit juga yang menganggapnya vulgar atau tidak pantas, apalagi bila dilakukan terlalu intim atau di depan banyak orang. 7. Bawa pisau ke pelaminan, suku Mongol. Di Mongolia, pengantin perempuan akan membawa pisau kecil di pinggang saat pernikahan. Ini bukan untuk ancaman, tapi simbol bahwa dia siap membela keluarganya. 8. Pernikahan hantu atau Minghun. Minghun adalah pernikahan antara 2 arwah orang yang sudah meninggal, atau antara 1 orang hidup dengan 1 orang mati. Tujuan utamanya adalah menenangkan arwah agar tidak gentayangan dan memberikan keharmonisan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam budaya Tiongkok tradisional, terutama yang dipengaruhi Konfusianisme, penting bagi seseorang untuk menikah agar mendapat status sosial yang sempurna, bahkan setelah kematian. Jika seseorang meninggal sebelum menikah, dianggap bahwa rohnya tidak tenang, dan keluarga merasa malu karena belum menyempurnakan tugas terhadap leluhur. Prosesi pernikahan dilakukan lengkap, mulai dari pertukaran hadiah, pengiriman maharnya, kadang berupa patung atau boneka kertas, hingga upacara di altar leluhur. 9. Pernikahan dengan pohon di India. Di India, astrologi Veda sangat berpengaruh dalam kehidupan, terutama dalam pernikahan. Salah satu kutukan astrologi yang paling ditakuti adalah Manglik Dosha. Jika seseorang lahir saat Mars, Mangal, berada di posisi tertentu dalam horoskopnya, maka ia dianggap manglik. Orang ini dipercaya akan membawa kesialan atau bahkan kematian bagi pasangan yang tidak manglik jika menikah langsung. Solusinya, menikah dengan pohon. Sebelum menikah dengan manusia, manglik tersebut dinikahkan dulu dengan pohon, biasanya pohon pisang, pipal, atau beringin, agar kutukan Mars dipindahkan ke pohon.
Setelahnya pohon ditebang, yang secara simbolis berarti pernikahan itu berakhir, barulah ia boleh menikah dengan manusia. Kasus nyata yang terkenal, Aishwarya Rai, aktris Bollywood, sempat dikabarkan menikah dengan pohon karena tuduhan bahwa dia manglik. Meskipun kabar ini tidak pernah dikonfirmasi resmi. Di beberapa desa di India, anak perempuan atau laki-laki dinikahkan dengan pohon untuk menghindari kutukan. Dan kemudian, barulah mereka bisa menikah dengan pasangan manusia. Dari yang ekstrim sampai bikin geli, semua ritual ini punya satu tujuan, mempersiapkan pasangan untuk kehidupan pernikahan yang penuh tantangan. Kalau kamu harus memilih satu, mana yang paling berani kamu coba? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, karena next episode kita akan bahas tradisi bayi paling aneh di dunia, yang bikin kamu auto peluk anakmu.